Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan basis data. Jadi pada video sebelumnya atau pada video yang pertama, saya sudah menjelaskan perancangan basis data secara konseptual dengan menggunakan konsep IRD, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data secara logik atau logical database design menggunakan konsep normalisasi, di mana proses akhir dari perancangan basis data ini nantinya kita akan mendapatkan hasil bentuk fisik dari perancangan basis data melalui tahapan physical database design atau PDM yang nantinya akan saya jelaskan pada video yang berikutnya atau video yang ketiga. Oke, jadi inti dari video ini adalah saya akan menjelaskan tahapan perancangan basis data secara logik atau logical database design. Jadi kita harus tahu dulu apa itu logical database design. Logical database design merupakan suatu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan atau pengguna yang berdasarkan model data tertentu, namun independen terhadap DBMS tertentu dan aspek fisik lainnya, misalnya relasional. Jadi yang dimaksud dengan definisi tersebut adalah rancangan logical ini masih dalam bentuk rancangan, jadi belum ke tahap implementasi sehingga belum bergantung atau masih bersifat independen terhadap DBMS. Jadi DBMS itu adalah Database Management System, itu sudah masuk ke bagaimana tahapan implementasi pembuatan database. Logical database design ini juga dapat dikatakan sebagai proses model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya, diperbaiki dan dipetakan kembali ke dalam model data logikal sehingga mendapatkan rancangan yang lebih baik atau yang lebih normal. Nah, penjelasan tadi bisa digambarkan dalam diagram seperti ini. Jadi dari IRD konseptual akan melakukan tahapan normalisasi. Di sini normalisasi ini merupakan teknik validasi yang digunakan untuk memeriksa apakah struktur relasi yang dihasilkan oleh IR modeling itu baik atau tidak. Nah, setelah tahapan normalisasi ini akan menghasilkan IRD logikal, artinya perancangan basis data yang lebih baik lagi ya, yang bentuk tabel-tabelnya yang sudah lebih normal. Dan ini adalah capaian yang akan kita capaian atau target yang ingin kita peroleh ketika melakukan proses normalisasi. Oke, jadi pada video ini secara umum saya akan menjelaskan kedua metode. Jadi metode pertama itu dimulai dari kumpulan data berbasis record. Jadi ada data yang berbasis record, selanjutnya dilakukan proses normalisasi dan akan menghasilkan IRD logical. Dan metode yang kedua adalah kita mulai dari kumpulan data berbasis objek. Berbasis objek, selanjutnya dilakukan IRD konseptual seperti pada video yang pertama, dan selanjutnya dilakukan proses normalisasi dan terakhir menghasilkan IRD logical. Jadi kedua metode ini hasil akhirnya adalah mendapatkan IRD logical atau rancangan database yang lebih baik. Nah, kedua metode ini memiliki perbedaan. Perbedaannya ini bisa kita lihat dari kumpulan datanya. Jadi metode pertama ini kumpulan data berbasis record. Maksudnya adalah data-data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Jadi tabel itu ada baris dan kolom, di mana kolom adalah field-nya, sedangkan baris adalah isian datanya. Baris ini bisa dikatakan atau bisa disebut juga dengan record. Jadi apabila data-datanya dalam bentuk tabel, maka metode yang pertama bisa kita gunakan dalam proses perancangan basis data hingga mendapatkan IRD secara logikal. Nah, sedangkan kalau data yang ingin kita buat rancangannya itu adalah datanya berbasis objek, maksudnya adalah datanya ini biasanya belum disajikan dalam bentuk tabel, masih hanya sebatas konsep saja. Nah, ini bisa kita mulai dari IRD konseptual, seperti yang saya jelaskan pada video yang pertama. Nah, selanjutnya akan setelah IRD konseptual akan masuk ke normalisasi dan terakhir adalah mendapatkan IRD logical. Oke. Secara detail pada video ini saya akan membahas desain basis data secara logik yang berisi tentang pembahasan normalisasi. Nah, pada normalisasi ini
ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yang dimulai dari definisi, yang berikutnya tujuan, selanjutnya ada istilah-istilah penting. Di sini ada 4 istilah penting yang wajib dan perlu dipahami dan dimengerti ya, karena dengan memahami istilah-istilah penting ini kalian dapat melakukan proses tahapan normalisasi. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan bagaimana tahapan normalisasi ini diimplementasikan pada studi kasus rental kamera dengan menggunakan 2 metode yang telah saya jelaskan tadi. Oke, kita mulai dari definisi normalisasi. Jadi normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang lebih baik atau tanpa redundansi. Normalisasi merupakan suatu proses penyusunan yang menghasilkan bentuk basis data normal. Basis data normal merupakan basis data yang baik. Dalam satu entity atau tabel hanya ada satu ketergantungan fungsional atau functional dependency, di mana functional dependency itu adalah ketergantungan yang terjadi antara atribut-atribut dalam suatu entity. Ingat ya, jadi basis data yang normal itu adalah target capaian kita dari hasil proses normalisasi. Karena basis data normal ini merupakan basis data yang lebih baik bentuknya. Nah, bagaimana basis data yang baik? Yaitu setiap satu setiap satu tabel ini hanya memiliki satu ketergantungan fungsional. Jadi satu ketergantungan fungsional ini tidak lain adalah hanya terhadap primary key-nya saja dan tidak memiliki lebih dari satu ketergantungan fungsional atau tidak memiliki ketergantungan dari atribut yang lain selain dari primary key. Oke, kita masuk ke tujuan dari normalisasi. Jadi tujuannya yaitu yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data atau pengulangan informasi atau redundansi. Terus yang berikutnya untuk mengurangi kompleksitas, yang berikutnya untuk mempermudah pemodifikasian data. Jadi yang ketiga dengan yang satu itu saling berhubungan ya. Jadi tidak ada redundansi, itu artinya penginputan data itu hanya terjadi sebanyak satu kali. Begitu juga dengan apabila melakukan modifikasi data, misalnya pengupdatean data. Nah, yang tujuan yang berikutnya adalah untuk menghindari atribut yang tidak perlu disimpan. Misalnya adalah atribut derivatif, karena atribut derivatif ini dapat diperoleh dari atribut yang lainnya, misalnya atribut umur. Atribut umur ini tidak perlu dicantumkan di dalam tabel karena atribut umur ini dapat diperoleh dari atribut tanggal lahir. Jadi cukup mencantumkan atribut tanggal lahir, maka atribut umur pun dapat diperoleh. Oke, berikutnya masuk ke istilah-istilah penting. Di sini ada 4 istilah penting. Yang pertama adalah functional dependency atau FD atau ketergantungan fungsional. Yang berikutnya fully functionally dependency atau ketergantungan fungsional penuh. Yang ketiga partial dependency atau ketergantungan parsial. Dan yang terakhir adalah transitive dependency atau ketergantungan transitif. Oke, kita awali dengan istilah yang pertama yaitu functional dependency. Jadi functional dependency itu disimbolkan dengan seperti ini ya. Jadi A garis panah ke B, artinya atribut B ini memiliki ketergantungan terhadap atribut A. Sebagai contohnya ini ada tabel ya, di mana terdiri dari beberapa field dan kita mencari functional dependency-nya. Nah, coba kita lihat atribut apa saja yang memiliki ketergantungan dengan atribut yang lainnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada FD yang pertama atau functional dependency yang pertama, yaitu nama mata kuliah ini bergantung terhadap kode mata kuliah. Nama bergantung terhadap NIM, sehingga dari tabel ini kita bisa melakukan pemecahan tabel menjadi 2 tabel, yaitu ada tabel yang atributnya terdiri dari kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Berikutnya, tabel berikutnya adalah terdiri dari atribut NIM dan juga nama. Karena kita melihat dari
perhitungan fungsinya atau fungsional dependensinya, di mana nama mata kuliah bergantung terhadap kode mata kuliah dan nama bergantung pada NIM. Nah, sedangkan nilai ini bergantung pada atribut mana. Nah, realnya ya, faktanya nilai ini kalau dalam proses ya di akademik, nilai ini diperoleh ketika mahasiswa mengambil suatu mata kuliah. Jadinya kalau di database, nilai ini akan diperoleh ketika ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliahnya. Oke, kita lanjut ke istilah yang berikutnya, ada fully functional dependency. Jadi fully functional dependency itu definisinya ya bisa dibaca sendiri ya. Jadi saya langsung saja kasih contohnya. Jadi ini ada tabel ya, dikatakan fully functional dependency atau memiliki ketergantungan fungsi secara penuh. Itu maksudnya seperti apa ya? Sama seperti yang tadi ya. Jadi kita mengecek dulu atribut-atribut mana yang memiliki ketergantungan. Tadi kan kita sudah dapatkan atribut nama mata kuliah bergantung terhadap kode mata kuliah. Terus atribut nama bergantung terhadap NIM. Nah, sekarang nilai ini bergantung terhadap apa ya, terhadap NIM dan juga kode mata kuliah. Jadi nilai ini tidak hanya bergantung pada NIM, dan nilai ini tidak hanya bergantung pada kode mata kuliah, tetapi nilai ini tidak hanya bergantung pada NIM, dan nilai ini juga tidak bergantung hanya kepada kode mata kuliah, tetapi kepada keduanya. Jadi ini dinamakan dengan tergantung penuh. Jadi nilai ini tergantung pada kedua key ini, tidak hanya pada salah satu. Itu yang dinamakan dengan ketergantungan penuh. Oke, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Sehingga dari tabel yang ini kan sama juga dengan tabel yang pada slide sebelumnya. Seketika dilakukan proses penentuan fungsional dependensi, kita bisa memecahkan beberapa tabel. Jadi satu tabel ini bisa menjadi 3 tabel. Jadi tabel yang pertama adalah tabel yang berisi atribut nama mata kuliah dan kode mata kuliah. Terus tabel yang kedua adalah nama dengan NIM, dan tabel yang terakhir adalah NIM dengan kode mata kuliah dan juga nilai. Oke, selanjutnya masuk ke istilah partial dependency. Jadi partial dependency ini adalah bahwa ada field yang hanya diidentifikasi atau bergantung pada salah satu atau sebagian primary key saja pada yang sebagian primary key field saja ya. Oke. Kalau misalnya bingung dengan definisi ini, langsung saja saya jelaskan dengan contoh ya. Ini ada tabel ya. Tabelnya mirip dengan yang tadi, cuman bedanya adalah ditambahkan satu field, yaitu kode MK tawar. Kita lihat, kita cek bagaimana ketergantungannya. Nah, ini kita lihat kalau nama dengan angkatan ini ternyata hanya bergantung pada NIM ya. Jadi nama dengan angkatan ini tidak bergantung terhadap kode MK tawar. Jadi yang hanya bergantung terhadap kode MK tawar itu kode mata kuliah ya, NIM, dan juga nilai. Ya, cuman itu. Jadi nama dengan angkatan ini hanya bergantung terhadap NIM. Begitu juga dengan nama mata kuliah, ini cuman atau hanya bergantung terhadap kode mata kuliah. Oke, sehingga karena nama dengan angkatan ini hanya bergantung terhadap NIM, tidak bergantung terhadap primary key-nya, yaitu kode MK tawar, maka nama dengan angkatan ini bisa dikatakan sebagai partial dependensi. Oke, sehingga kalau ada atribut yang bersifat partial dependensi, maka akan dipecah. Sehingga tabel yang ini akan kita dapat pecah menjadi 2 tabel.
Nah, tabel yang pertama berisikan atribut kode MK tawar, kode mata kuliah, nama mata kuliah, NIM, dan nilai. Sedangkan tabel yang kedua berisi NIM, nama dengan angkatan. Oke, berikutnya transitive dependency. Jadi transitive dependency definisinya misalnya atribut Z pada relasi R dikatakan tergantung transitif pada atribut X jika atribut Y tergantung pada atribut X pada relasi R dan atribut Z tergantung pada atribut Y pada relasi R, atau bisa dengan singkat dituliskan seperti ini. Atau kalau masih belum paham dengan definisi ini, akan saya jelaskan langsung melalui contoh soal. Jadi ini ada tabel yang tadi ya. Jadi tabel yang tadi ini sudah hasil pecahannya. Ya, kita bisa lihat, jadi nama dengan angkatan ini sudah tidak ada lagi di tabel 1 karena sudah dipecah menjadi tabel kedua. Nah, sekarang kita mengecek atribut mana yang masuk ke transitive dependency. Ya, seperti yang disampaikan oleh definisi ini, kalau yang transitive dependency itu kalau bisa kita lihat, jadi ada atribut yang ternyata tidak hanya bergantung terhadap satu atribut, tetapi ada juga atribut yang lainnya. Nah, kita lihat. Di sini ada nama mata kuliah. Nama mata kuliah ini kita lihat bergantung terhadap kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah ini, ya jadi kode mata kuliah ini bergantung terhadap kode MK tawar. Sehingga nama mata kuliah ini bergantung terhadap kode MK tawar ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi kode MK tawar ini tergantung terhadap kode mata kuliah ini bergantung terhadap kode MK tawar. Nah, nama mata kuliah ini bergantung terhadap kode mata kuliah, dan kode mata kuliah ini bergantung terhadap kode MK tawar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nama mata kuliah ini tidak hanya bergantung terhadap kode mata kuliah, tetapi juga bergantung terhadap kode MK tawar. Nah, ini bersifat transitive dependency. Ini sebenarnya sama dengan partial dependency, cuman ada penghubungnya gitu. Ya, sehingga atribut seperti ini juga harus dihilangkan. Dan maksudnya dihilangkan adalah dipecah ya menjadi tabel yang lain, tetapi harus saling berelasi sehingga tidak mengurangi informasi seperti data di awal tadi. Oke, sehingga dapat dipecah seperti ini, jadi tabel 2 dengan tabel 3, di mana tabel 2 ini fieldnya adalah kode MK tawar, kode mata kuliah, NIM, dan nilai, sedangkan tabel ketiga ini adalah tabel yang berisi atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan normalisasi. Di sini tahapan normalisasi sampai bentuk yang kelima ya, 5NF. Jadi diawali dengan bentuk tidak normal. Selanjutnya masuk ke first normal form atau 1NF atau normalisasi tingkat 1. Berikutnya second normal form atau 2NF atau normalisasi tingkat kedua. Yang berikutnya adalah third normal form 3NF atau normalisasi tingkat ketiga. Terus masuk ke Boyce-Codd normal form atau BCNF, dan berikutnya masuk ke tahap berikutnya yaitu fourth normal form atau 4NF, dan yang terakhir adalah 5 normal form atau 5NF. Ini adalah tahapan normalisasi yang paling akhir, dan hasil dari proses normalisasi tahapan akhir ini pastinya akan mendapatkan rancangan database yang terbaik. Tetapi pada video kali ini saya hanya menjelaskan sampai normalisasi tingkat ketiga. Ya, jadi bentuk tidak normal ini di situ akan dilakukan proses menghilangkan perulangan grup. Terus yang kalau 1NF menghilangkan partial dependency, yang untuk normalisasi tingkat kedua menghilangkan transitive dependency, dan yang ketiga adalah menghilangkan anomali-anomali dari hasil dependensi function. Nah, makanya saya bilang
saya bilang di awal tadi kalau istilah-istilah pada normalisasi ini sangat penting dipahami agar bisa mengetahui atribut mana yang masih bersifat parsial atau transitif dependensi, dan itu nantinya akan dipecah menjadi tabel yang baru lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapan implementasi, di mana saya akan mengimplementasikannya menggunakan dua metode ini, dan saya awali dengan metode yang pertama, yaitu dari kumpulan data berbasis record, dan saya terapkan pada kasus rental kamera. Oke, jadi bentuk tidak normal seperti yang tadi saya bilang, bentuk tidak normal itu merupakan suatu tabel yang berisikan satu atau lebih grup yang berulang. Membuat tabel yang anormalis form atau bentuk tidak normal, yaitu dengan memindahkan data dari sumber informasi. Contohnya, nota rental kamera yang disimpan ke dalam format tabel dengan baris dan kolom. Ini contoh nota kamera ya. Ini juga sudah saya tampilkan di video pertama. Jadi kita masih menggunakan data yang sama persis dengan pada video yang pertama. Oke, ini adalah nota rental kamera. Selanjutnya kita ubah dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi apa saja yang ada di nota tersebut kita pindahkan ke tabel ini. Oke, jadi di tabel ini ada field nomor nota, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, tipe kamera, tanggal sewa, tanggal kembali, banyak kamera, harga sewa, ini harga sewa per kamera ya, terus total harga, ini dari total harga berdasarkan banyaknya kamera yang dipinjam, dan juga berapa hari lamanya kamera tersebut dipinjam. Terus ada nama kasir. Oke, kita masuk ke tahapan normalisasi. Jadi mulai dari 1NF yang field-fieldnya tadi sudah kita daftarkan, field atau atribut ya. Oke, kita melakukan pengecekan ada tidak atribut yang bersifat parsial dependensi, dan itu harus dihilangkan. Oke, kita lihat ya, ada ya, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan itu tidak bergantung penuh terhadap nomor nota ya, sehingga kita bisa tambahkan lagi satu atribut sebagai primary key, yaitu ID pelanggan. Jadi nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon ini dipastikan hanya bergantung pada ID pelanggan. Selanjutnya kita menuliskan kembali field-field yang ada di field-field yang ada di paling kiri, tetapi kita sudah hilangkan beberapa field yang sudah tercantum di field pelanggan, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi dari data yang awal, kita melakukan proses normalisasi tingkatan yang pertama 1NF, itu kita dapatkan ada atribut yang bersifat partial dependency karena atribut tersebut tidak hanya bergantung pada satu primary key. Jadi kita bikinkan tabel yang baru, yaitu tabel pelanggan, dan tambahkan satu atribut sebagai primary key atau atribut kuncinya, sehingga di sini kita mendapatkan dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel transaksi sewa. Dan ID pelanggan di tabel transaksi sewa kita jadikan sebagai foreign key, sehingga tidak menghilangkan informasi data seperti di tabel yang paling awal. Oke, ini diberikan relasi ya, karena ID pelanggannya ini jadi foreign key di tabel transaksi sewa. Oke, berikutnya kita masuk ke tahapan second normal form atau 2NF. Ini kan sebelumnya kita peroleh dua tabel ya, ada pelanggan dan transaksi sewa. Kita cek pelanggan ini sudah memenuhi DF atau dependency function. Nah, sekarang kita cek lagi transaksi sewa, ternyata di tabel ini belum memenuhi dependency function. Karena kenapa? Karena masih ada atribut yang bersifat parsial dependensi dan juga transitif dependensi terhadap primary key-nya. Nah, kita cek atribut apa sajakah yang masih bersifat parsial atau transitif dependensi. Oke, ada tipe kamera. Tipe kamera masih bersifat parsial dependensi. Jadi tipe kamera ini tidak
bergantung penuh terhadap atau tidak bergantung pada nomor nota. Transitive dependency itu ternyata ada pada harga sewa. Kenapa? Ya coba kita lihat. Jadi harga sewa ini, kita lihat harga sewa ini bergantung terhadap tipe kamera. Nah, tipe kamera ini bergantung terhadap nomor nota, sehingga harga sewa ini tidak hanya bergantung terhadap nomor nota, tetapi sebenarnya dia bergantung terhadap tipe kamera. Nah, yang seperti ini harus dihilangkan. Berikutnya adalah total harga. Total harga ini atribut derivatif, atribut yang dapat diperoleh dari atribut lainnya. Sehingga total harga ini tidak perlu dicantumkan karena bisa informasinya ini bisa diperoleh dari atribut lainnya, yakni kita bisa memperolehnya dari banyaknya kamera yang disewa dan juga harga sewa per kamera. Nah, selanjutnya nama kasir ini bersifat partial dependensi, kan? Ya sama seperti tipe kamera. Jadi dia juga tidak bergantung terhadap nota, sehingga nanti yang partial dependensi ini akan kita buatkan tabel yang baru. Oke, sehingga kita dapat buat tabel kamera yang berisi atribut tipe kamera dan harga sewa, karena harga sewa ini bergantung terhadap tipe kamera. Selanjutnya kasir, kita bisa tuliskan tabel kasir dengan field nama kasir, kita bisa juga tambahkan alamat dan nomor telepon. Sedangkan untuk atribut derivatifnya ini kita hilangkan. Oke, sehingga dari hasil normalisasi 2NF kita dapatkan 4 tabel. Ada tabel kamera yang fieldnya adalah ID kamera, itu kita tambahkan sendiri ya. Jadi kita definisikan sebagai primary key. Selanjutnya ada tipe kamera dan harga sewa. Nah, berikutnya adalah tabel pelanggan, ada tabel kasir, dan juga tabel transaksi sewa. Nah, ini kita berikan relasi. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah masih ada atribut yang bersifat transitif atau partial dependensi. Nah, ternyata ada ya. Jadi banyak kamera ini bersifat transitif dependensi karena banyaknya kamera ini bergantung terhadap ID kamera. Dan ID kamera ini hanya bergantung pada nomor nota. Jadi banyaknya kamera ini tidak langsung bergantung terhadap nomor nota, makanya bersifat transitif dependensi dan ini harus dihilangkan. Dihilangkan ini maksudnya adalah dipecah lagi menjadi tabel yang baru, sehingga tabel transaksi sewa ini untuk field yang banyak kamera akan dipindahkan ke tabel yang baru, yaitu kita bisa berikan nama tabel detail sewa. Detail sewa ini akan berelasi dengan kamera, sehingga kita tambahkan foreign key ID kamera di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan primary key pada tabel detail kamera, yaitu ID detail kamera, dan nantinya tabel transaksi sewa ini sudah tidak berelasi dengan kamera lagi, tetapi berelasi dengan detail sewa. Sedangkan detail sewa ini berelasi dengan transaksi sewa dan juga berelasi dengan ID kamera. Oke, ini adalah bentuk ketiga NF, bentuk normalisasi 3NF. Jadi kita mendapatkan 5 tabel ya. Ada tabel kamera, detail kamera, transaksi sewa, ada kasir, dan juga ada pelanggan. Di mana awalnya itu kan sebelumnya pada 2NF ini transaksi sewa berelasi dengan kamera. Nah, tetapi sudah ada detail kamera, jadi transaksi sewa ini berelasi ke tabel kamera melalui tabel detail kamera. Nah, ini adalah bentuk rancangan database yang lebih normal, yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Nah, ini jadi bisa dibilang ini adalah IRD logikal. Oke, kita berikan garis yang memiliki arah panah agar kita tahu relasinya dari tabel mana ke mana. Nah, coba kita perhatikan di sini menghasilkan 5 tabel. Pada video yang sebelumnya hanya menghasilkan 4 tabel. Ternyata dicek lagi menggunakan normalisasi, ada tabel yang bisa dipecah, yaitu detail kamera. Nah, sehingga ini adalah rancangan yang lebih baik daripada rancangan sebelumnya. Oke, berikutnya saya akan masuk ke metode yang kedua,
Jadi metode kedua ini kita mulai dengan ini metode kedua ini kita lakukan berdasarkan data yang berbasis objek dan telah dilakukan perancangan secara konseptual, yaitu sehingga menghasilkan IRD dan nantinya akan melakukan proses normalisasi dan terakhir mendapatkan IRD logical. Ini kita review materi yang pertama ya. Jadi pada video pertama kita sudah menghasilkan IRD secara konseptual. Ini ada 4 tabel yang dihasilkan. Berarti kita sudah di posisi yang ini ya, IRD konseptual. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tahapan normalisasi dan juga IRD logical. Oke, ini bentuk yang ini kita ubah lagi secara detail. Maksudnya detail adalah dengan menampilkan atribut-atributnya. Jadi ada 4 tabel yang dihasilkan dari IRD konseptual dengan atributnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan atribut setiap tabel. Jadi setiap tabel kita cek atributnya. Apakah ada yang masih bersifat parsial atau transitif dependensi? Ini kan kita melakukan tahapan normalisasi ya. Jadi kita cek kamera sepertinya sudah tidak ada lagi, pelanggan juga sudah tidak ada lagi, kasir juga sudah tidak ada lagi, karena semua atribut-atributnya hanya bergantung pada satu kunci, yaitu primary key-nya. Nah, kita cek pada transaksi sewa. Di sini ada banyak kamera. Nah, banyak kamera ini tidak hanya bergantung pada nomor nota, tetapi juga bergantung terhadap ID kamera. Nah, ini bersifat transitif ya, sehingga ya perlu dihilangkan dengan cara dipindahkan ke tabel yang lain atau ke tabel yang baru. Oke, kita lihat. Nah, jadi banyaknya kamera ini kita buatkan di tabel baru, yaitu detail sewa, di mana detail sewa ini berelasi dengan kamera ya, melalui ID kamera. Nah, sehingga jadi yang transaksi sewa tadi itu sudah yang transaksi sewa ini berelasi ke kamera melalui detail kamera. Nah, ini adalah hasil IRD logical yang diperoleh dari proses normalisasi. Jadi sama dengan hasilnya dengan metode yang pertama. Ya cuman bedanya metode pertama diawali dengan proses normalisasi dari awal sampai terakhir ya. Jadi 1NF, 2NF, 3NF sehingga menghasilkan IRD logical. Sedangkan di metode yang kedua ini kita lakukan dulu IRD secara konseptual, selanjutnya normalisasi dan menghasilkan IRD logical. Jadi menurut kalian mana yang lebih mudah? Metode 1 atau metode 2, ya itu pilihan kalian, dan yang penting tujuannya yaitu mendapatkan IRD yang lebih baik, yang lebih normal, yaitu IRD logical. Oke, demikianlah penjelasan saya pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.